back. Piala Dunia sudah masuk ke perempat final ya? Yes. Oke, so what's up, Midian? Gimana perjalanan experience Piala Dunia 2022 ini dari menurutmu pribadi gimana? Nggak sesuai ekspektasi, melebihi ekspektasi atau eh, ini lebih bagus daripada 2018? Karena aku pribadi ya, aku sama sekali nggak ada bayangan Piala Dunia 2018 kemarin itu seperti apa. Aku sampai lupa kalau Piala Dunia 2018 itu di Rusia. Jadi Piala Dunia Qatar ini menurut kalau aku pribadi mungkin jadi Piala Dunia yang beda, yang menarik dan mungkin aku bisa masukin ini di daftar salah satu Piala Dunia terbaik sih karena exposure dari sosial media. Terus penggambaran media-media asing ke Qatar yang ternyata ketika dirasakan langsung sama penonton yang ada di sana itu nggak sesuai dengan kenyataan. Itu membuat aku jadi mikir lah, jangan-jangan ini Piala Dunia yang sebenarnya bagus banget, tapi media asing tuh nggak siap menerima kenyataan itu gitu. Menurutmu sendiri gimana? Ya, sebenarnya sih karena terlebih aku tambahkan ya terlebih Hmm, mulai dari penyisihan grup sampai ke babak 16 besar kemarin itu khusus bagi kita yang di Asia jam tayangnya itu agak friendly ya. Jadi makanya berhubungan ke exposure-nya tadi kita pun menikmatin itu lebih mudah untuk mengikuti minimal kalau di babak grup itu 3 pertandingan paling tidak itu ada dua. bakalan ditonton tuh. Dari jam 6 kan, jam 9, Jam jam 11 11, gitu kan. yes, yes. Nah, kemudian yang di babak 16 besar kemarin itu setidaknya 1 pertandingan pasti ditonton gitu kan. Jadi Yes. kalau misalnya dibilang Piala Dunia Qatar 2022 ini mungkin kalau kita bandingkan dengan Piala Dunia edisi sebelumnya, pasti ada bumbu-bumbu apa namanya, ada Politik. kuda hitam yang Oh, eh, lolos gitu kan. oke, oke. Kemudian drama-drama yang terjadi. Cuman yang khas kalau menurutku sih di babak penyisihan kemarin serentak tim besar itu kalah semua di pertandingan terakhir kan. Terakhir, iya, iya, iya. Nah, justru berkebalikan dengan Jerman yang di pertandingan pertama kalah, pertandingan terakhirnya menang dan akhirnya nggak lolos gitu kan. Jadi secara keseluruhan sih kalau misalnya dibilang Piala Dunia kali ini agak sulit ditebak ya. Sulit Hmm, ditebak karena kita nggak tahu praktis kayaknya nggak ada juga tim yang dominan kan. Bahkan Brazil pun nggak dominan. ya, Karena dari hasil pertandingan di match terakhir kalah lawan Kamerun. iya. Inggris pun seperti itu di match pertama menang meyakinkan lawan Iran, Terus dua pertandingan eh, berikutnya seri. seri lawan Amerika, kemudian Hmm. berhasil menang lawan Wales gitu kan. Iya, menang lawan Begitu Wales. juga Spanyol, pertandingan pertama menang meyakinkan 7-0, 7-0 7-1, lawan Costa Rica. tujuh Hmm. 0 dan anti klimaks di babak 16 besar. Jadi semua tim dapat bagiannya masing-masing. Ya, Dan ini membuat apa ya? Analisa-analisa di luar itu banyak yang meleset ya yes. karena kalau misalnya di turnamen-turnamen sebelumnya mungkin setiap tim itu diunggulkan berdasarkan predikatnya masing-masing seperti misalnya Jerman tuh pasti di awal turnamen itu diunggulkan karena memang mereka punya historical di Piala Dunia selalu tampil bagus gitu Tim kan. kompetisi lah, tim Brazil turnamen. iya tim Mm-mm. turnamen kan. Mm-mm. Brazil yang pengkoleksi terbanyak Piala Dunia gitu kan. Inggris dengan bertabur bintang pemainnya, Mm-mm. Portugal dan Argentina dengan 2 bintangnya. Sebenarnya semuanya kalau misalnya mau diunggulkan masing-masing dia punya karakter sendiri-sendiri gitu kan. Tapi Mm-mm. di babak 8 besar ini semakin mengerucut dan lebih membuat warna itu dengan kehadiran satu tim dari Afrika, Afrika. Maroko yang di luar dugaan sejauh ini cuman kebobolan 1 gol itu pun Itu gol pun bunuh gol diri bunuh diri pemainnya sendiri. pemain sendiri, bahkan diadu penalti pun nggak ngegolin tuh Spanyol kan.
Jadi ini kalau di babak sebelumnya itu ada drama Korea, ini drama Drama Maroko ini Afrika. lebih panjang nih. Iya. Ah. Ah, Tapi kamu menikmatin Piala Dunia kali ini ya? banget. Awalnya kamu menduga bakalan seperti ini atau enggak? Enggak. Aku nggak menduga Enggak ya? seperti ini. Aku nggak menduga Jepang bisa seperti itu. Iya, Aku iya. nggak menduga Kamerun bisa sebapuk itu. Aku, aku nggak Iya, iya. menduga Senegal tanpa Mane ternyata masih bisa mengimbangi Inggris sampai 30 menit mungkin. Iya. Terus aku nggak menduga Korea Selatan bisa eh, meskipun kalah takluk takluk parah dari sama Brazil, tapi seenggaknya mereka nyetak satu gol yang bagus menurutku. Iya, iya. Terus Jerman, aku gimana ya? Jerman ini kayaknya agak anomali juga. Mereka itu kualat sebenarnya. Iya, iya, Kak. Tapi aku menyambung sama pernyataanmu yang tadi. Eh, karena memang di prediksi-prediksi di sebelumnya itu kan analis-analis Hmm. pandit-pandit internasional itu memaparkan data. Bahkan ada Iya, iya. ada ada paparan data dari Goal Impact tuh kalau nggak salah. Hmm. Dari Goal Impact itu jadi dia bikin tabel eh, Hmm. peta apa persentase lolos negara di Piala Dunia 2018 dengan Piala Dunia 2022 itu nggak beda jauh gitu. Jadi yang teratas tuh Iya. Jerman, siapa-siapa terus Spanyol gitu kan. Di Ah. 2022 itu persebarannya masih sama gitu. Ternyata apa yang terjadi di 2020 meleset semua. Tapi kalau misalnya dari eh, yang Jerman, Jerman karena memang dengan nama besarnya, Mm-mm. yang lebih di luar dugaan sih kalau bagiku sendiri Kroasia ya. Kroasia ini lolos kalau menurutku Bejo. beruntung. Kita nggak jujur nggak menikmatin permainan dengan apa ya, di awal pot kita sebelumnya aku sempat bilang kan Kroasia ini salah satu tim yang diunggulkan karena skuadnya dewasa kan, karena Ya. dari 2018 nama pemainnya itu masih itu yang digunakan, dan Mm-mm. masih memang perform sejauh ini di klubnya masing-masing, tapi Ya. ternyata eh, pada saat di sampai 16 besar kemarin kayak bukan Kroasia yang kita kenal gitu. Kecuali Iya. hanya satu nama aja yang mungkin yang mencuri perhatian ya, si Bet- Gvardiol itu yang backnya Oh, kan. iya. Bahkan bahkan yang unik dari Kroasia itu pencetak gol kedua terbanyak mereka setelah Davor Šuker itu Ivan Perisic. Hmm. Iya. Termasuk selain Kroasia, Denmark juga aku ini ya eh cukup mengecewakan ya dari kelas mereka harusnya nggak tersingkir di Di babak grup ya. awal penyisian grup ya. Iya, iya, iya. Eh kalau ini Arab Saudi gimana menurutmu? Ya, sebenarnya tim Asia itu yang di apa ya? Yang dibawa itu biasanya hanya semangat aja kan. Betul, Semangat betul, betul. untuk menjalani turnamen itu gitu. Tim Jadi tim penggembira. iya, ya beruntungnya itu Arab Saudi itu kalau dibandingkan dengan negara Asia lain mereka malah lebih di atas gitu kan. Iya. Arab Saudi, Iran, Korsel, Jepang, ya beruntungnya itu karena memang ya tim Asia yang lain, negara Asia lain masih di Mm. bawahnya mereka gitu. Cuman kalau misalnya dari pertandingan pertama di grup B apa di grup C, C grup C. lawan Argentina itu, ya itu menjadi salah satu bumbu di Piala Dunia kali ini gitu Betul, kan. Jadi kalau betul. misalnya pun kita mau langsung Argentina mau, awalnya kan prediksinya Argentina bakalan Tersingkir. melenggang mulus Oh, kan. melenggang mulus. Ya, 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 ya. Melenggang mulus dengan komposisi tim di grupnya gitu. Tapi Mm-mm. ternyata Arab Saudi bisa mengalahkan uh, Lionel Messi CS. Where is Messi? Where is Messi? Terus ada yang balas, Where is Salem? Where is Salem? Iya, iya, iya. Tapi aku melihat eh, match Argentina Arab Saudi itu ini sih. eh itu sudah menjadi pencapaian terbaiknya Arab Saudi dalam artian mereka Hmm. berhasil mengalahkan Argentina
yang ada Ya, Messi-nya. Jadi ya iya. nggak ada lagi yang mereka bisa ini kan, maksudnya udah nothing tulus, mereka lolos ya Mm-mm. syukur, kalah ya nggak apa-apa, yang penting mereka bisa. Tapi si Salem ini benar-benar mengubah citra fans sepak bola loh. Maksud dalam artian aku beberapa kali scroll di Twitter bukan di Mm. TikTok. Itu semua yang muncul di Qatar itu sampai ada komen di TikTok ngomong gini, Qatar berhasil mengubah Piala Dunia Qatar berhasil mengubah fans sepak bola yang dulunya pemabuk, tukang Mm. marah-marah jadi pelawak katanya. Tapi kalau misalnya yang memang 26 pemain kan ya, 26 Iya, pemain 26 Arab pemain. Saudi ya seperti yang kamu bilang tadi, setidaknya ini bisa mencatatkan sejarah di 26 pemain itu kalau mereka pernah mengalahkan tim Argentina yang masih Ada ada Lionel Messi-nya Messi. kan. Bahkan Messi nggak ngapa-ngapain tuh di pertandingan itu, Mm-mm. dikurung. Oke, apalagi yang kemarin setelah Kalau dari yang 16 besar ini, yang pertama oke. kan Belanda, Amerika kan, kemudian terakhir Mm. Portugal, Portugal, Swiss. Portugal Swiss ya. Dari match itu ada yang ini enggak? Yang apa? Yang paling bagus menurutmu atau yang paling enggak banget ini match Yang paling bagus itu yang semalam. yang mana? Maroko lah. Karena kan aku sudah ngomong di pot-pot sebelumnya di beberapa waktu yang lalu itu kalau aku termasuk fans yang suka dengan ilmu-ilmu hitam gitu kan. Dan itu Maroko, ampun, ampun. Dari 5 menit pertama ya ampun, pemain Hmm. Spanyol itu kayak main Smackdown atau main apa. Iya, 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 iya. Eh, yang aku nggak nyangka, yang agak aku sesali itu ini sih, penalti Jepang sama siapa Kroasia. kemarin lawangnya Jepang ya, Kroasia itu nggak banget sih menurutku, maksudnya Jepang bisa lolos tuh dan tapi kalah di penalti. Hmm. Terus Belanda ya memang lawannya Belanda aja, Amerika Serikatnya aja yang bapuk sebenarnya. Meskipun pembelaan terhadap Menurutku dua-duanya bapuk loh. Eh, aku bilang bapuk karena aku nggak enjoy, lambat banget mainnya. Iya, aku Iya kan? aku sampai Kayak kayak kalau kita main PS itu game speednya itu yang nol 0 atau -1 gitu plus kan. satu iya. Lambat banget gitu. Karena aku bandinginnya misalnya di Argentina lumayan kencang gitu kan. Prancis Yes, kencang, Inggris yes. Inggris walaupun satu babak kayaknya Ke ini yang sama satu Senegal ya. babak aja dia bagusnya kan, Ya, yang ya, ya. Inggris ini. Brazil apalagi. Ya nomor dua yang mengecewakan tuh Jepang, Kroasia lah. Iya, Cuman pada saat yang match perdana 16 besar tuh Belanda Amerika ini ya gimana ya, kayak lambat banget gitu, nontonnya males gitu nontonnya. heeh. Itu Belanda Amerika itu bahkan ada pembelaan katanya, meskipun Amerika kalah ini adalah seenggaknya bisa jadi pionir, kalau sepak bola Amerika itu sudah mengarah ke hal yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lagi pertandingannya, ya ampun itu aku nggak tahu itu skema build up dan gimana caranya Hmm. pelatihnya Amerika mau eh, eh, ma- mau nyerang Belanda itu semuanya tuh sayap, sayap, sayap. Nggak ada yang dari tengah, nggak ada yang dari tengah Iya, sayap. iya. Ampun, ampun Udah itu. gitu yang murni diandalkan tuh ya cuman dua, kalau nggak Pulisic ya Reina gitu. Ya, ya. Sama Kenny, McKennie. McKennie. McKennie pun yang sebenarnya dia box to box malah mainnya melebar juga, jadi sering overload sama Hmm. Pulisic lah, apalah. Jadi itu memang match yang enggak, kayaknya enggak, aku belum nemu loh. Aku belum nemu satu pertandingan Belanda itu yang mainnya atraktif. Yang dalam artian the real Belanda gitu. Iya. Karena karena di tiga tiga pertandingan Penyisian di grup. penyisian grup itu Luis van Gaal itu masih rotasi
pendamping dari Frankie De Jong. Praktis cuman Frankie De Jong yang selalu bertahan di posisinya. Kemudian di pertandingan pertama itu Frankie De Jong dipasang dengan eh, siapa Berhuis itu. Nah, Kemudian yang kedua eh, kalau nggak The Ron, Kop Miners. drone ya, drone. Pokoknya itulah di switch itu. Jadi kayaknya kelihatan memang kayak belum ada di pertandingan yang sudah di turnamen seperti ini. Van Gaal masih belum menemukan 11 pemain terbaiknya yang bisa diturunkan dari menit pertama. Dan sayangnya juga sampai pertandingan kemarin Xavi Simons juga nggak berjalan seperti yang kita harapkan. Iya. Kayaknya demam panggung dah. Iya. Apalagi yang menarik ya di babak yang ini yang bikin Jepang lolos jadi runner up itu kan jadi perdebatan tuh yang lewat garis atau enggak, terus katanya gol bejo atau apa gitu. Kamu ada tanggapan sama gol ini? Atau ya memang ya, itu sudah ada teknologinya, ngapain juga diperdebatkan gitu. Iya, salah satu keuntungan menggunakan teknologi ya ini sih sebenarnya. Jadi sepersekian sentimeter pun harus terhitung gitu kan. Yes, Bukan masalah ini masih bisa ditoleransi apa enggak lagi. Jadi enggak harus, kecuali kalau misalnya ini sudah tanpa teknologi nih, tergantung dari wasitnya sendiri kan. Jadi kalau menurutku sih ini karena murni hanya terjadinya di pertandingan penting yang menentukan siapa yang lolos, akhirnya menjadi perdebatan gitu. Jadi tapi kalau misalnya dibilang itu debatable, kayaknya menurutku enggak. Cuman karena kondisinya ini pertandingan terakhir di grup itu dan menentukan siapa yang lolos gitu. Iya. Itu yang lucu itu kan karena banyak yang mengklaim kalau ya bola itu sudah keluar, tapi mereka ngambil sudut itu angle-nya beda. Ya kamu ambil angle-nya bukan dari sini lah, jangan dari sini. Kalau dari sini ya. Iya. Cuman kalau masalah yang teknologi ini, kalau menurutku yang lebih menarik itu yang klaimnya Ronaldo sih. Oh, yang golnya dia. ada ini ya, ada sensor yang sensornya tuh nggak gerak pada saat bola itu diumpan Bruno dan kena kepalanya Ronaldo, Pak. Yang berarti itu nggak kena Ronaldo kan? Iya. Iya, itu memang canggih banget sih itu. Itu luar biasa sih, aku sampai oh iya ternyata bisa kayak gini ya, bisa Kalau nggak ada momen itu nggak akan ketahuan kan kalau di iya. bola itu ada sensor gitu kan. Gila itu, aku sampai wow, luar biasa, kasihan dicuri golnya sama mantan temannya. Kita akan sampai pada pembahasan Ronaldo nanti, tapi nanti itu Ronaldo kita siapkan di beberapa nanti di bagian-bagian terakhir khusus buat ngerosting dia. Tapi kalau menurutmu apa yang bikin Maroko bisa sampai sejauh ini? Apa? Aku juga sebenarnya Karena di pertolongan Tuhan penyisian sih grup mereka jawabannya. kan di penyisian grup mereka kan ketemu Belgia kan? Iya. Belgia, Kroasia, Yes. satu lagi Kanada. Oke. Pasti kan kalau misalnya prediksi ya Belgia, Kroasia nih yang lolos kan. Tapi kira-kira menurutmu apa yang bikin Maroko sejauh ini? Mungkin faktor ini kali ya. Faktor Belgia, Lukaku. Faktor Belgia yang bikin yang generasi emas Belgia itu sudah benar-benar sudah habis sih tahun ini ternyata. Aku sampai salah kemarin pada saat di pot berapa ya? Pot 2 pot sebelumnya kayaknya aku ngomong ini momen terbaiknya generasi emasnya Belgia untuk membuktikan, tapi pada saat De Bruyne ngomong ya kami sudah habis, kami sudah terlalu tua. Ya, belum apa-apa nyerah, bro. Iya.
Itu salah satunya. Terus apa ya? Mungkin faktor faktor manajernya juga sih, pelatihnya Maroko itu kan dari dia bawa tim tim Maroko juara ASEAN Cup atau apa gitu. Hmm. Itu memang taktiknya itu kayak gitu. Jadi eh, yang compact di tengah gitu. Formasinya Hmm. itu juga bukan formasi yang visioner. Semalam aja Hmm. 4-1-4-1 sama empat empat satu empat empat dua. satu Hmm. Itu formasinya David Moyes. Dan mungkin faktor Kroasia juga pemainnya nggak bisa dibilang nggak beda jauh sama Belgia dalam hal Hmm. kualitas, karena yang kamu bilang Hmm. tadi mereka pengalaman dalam dalam Hmm. usia, dalam hal usia, dalam hal Hmm. kualitas juga. Jadi terlebih lagi starting line up-nya Maroko itu bukan pemain yang main di Liga Afrika, tapi lebih ke Hmm. Turki. Hmm. Ada yang main di Fiorentina, si Amrabat botak itu Iya. Fiorentina tuh. Itu tuh Gattuso itu semalam kerja Rodi dia. Dua fullbacknya tuh Dua papan atas semua fullbacknya kan. bukan kaleng-kaleng. Hmm. Terus strikernya strikernya ini loh yang aku sampai kok bisa loh. Siapa? Yang mana nih? El Nesri apa Ziyech? Bukan dua-duanya. Yang satu lagi yang sebelah kiri itu. Sofian Bouli. Sofian itu. Boval. Kok bisa-bisanya semalam main ankle breaker itu Anthony Dos Santos itu geleng-geleng kepala kalau ngelihat dia tuh. Memang sih faktor ininya si Enrique ini kadang kebanyakan memang dia nih. Kebanyakan streaming dia. Iya, makanya mending dia fokus di Twitch. Dia punya Dani Carvajal Ah, ah. dimainkan ya Marcos Marcos Llorente kan. Llorente tahu nggak jelas. Ada-ada aja. Makanya sebenarnya eh, di pod kita sebelumnya kan aku bilang eh berani menang 7-0 lawan Costa Rica. Hmm, Tapi ternyata aku disadarkan lagi kalau misalnya pengen memenangkan satu turnamen itu nggak harus bermain indah kan. yes. Memang mereka itu menguasai pertandingan tuh, menguasai bola Mm-mm, gitu kan. mm-mm, Eh Kayak praktis ya Maroko itu cuman mengandalkan counter attack aja iya, sekali-sekali kemudian memanfaatkan kecepatan Ziyech dan Ziyech, eh Buffal, Boval kan hmm, siapa tuh nama itu sama si Hakimi kan. Jadi Hakimi, ya. eh, kalau misalnya memang apa yang dibilang Enrique pemilihan pemain ini contoh kayak Ramos, De Gea gitu kan karena nggak Mm-mm, sesuai dengan sistemnya dia. mm-mm, Ya, ya inilah mungkin hasilnya. Tapi aku kurang setuju kalau misalnya dibilang gini mm, di adu penalti tadi malam ya. Coba mm-mm. kalau dibawa De Gea, mungkin hasilnya akan Oh, berbeda. Aku aku, sih nggak aku setuju. aku ada lihat itu juga tuh. Aku ada lihat tweet seperti itu. Ya Hmm. coba kalau De Gea ditangkap itu, mereka nggak tahu apa kalau De Gea itu jelek banget antisipasi penaltinya. De Gea itu nggak bisa adu penalti, Iya ya makanya kan? De Gea itu jelek banget antisipasi penaltinya. Momen momen De Gea di MU yang bisa nepis penalti cuma 2 kali doang dari 11 tahun karirnya di MU itu pada saat lawan Arsenal yang Arsenal, yes. konversi kemudian Leighton Baines lawan Ya. Everton. Cuman Ah, itu aja tuh yang iya, keinget gitu kan. iya memang. Cuman memang di momen-momen yang lain seperti pada saat Spanyol kalah lawan Jepang itu yang Hmm, golnya Asano itu harusnya memang itu nggak gol ya, karena positioning si Unai Simon itu jelek banget. Tadi ya. malam juga lawan Maroko itu sebenarnya beberapa kali peluang Maroko tuh shoot dari jarak jauh harusnya Hmm, bisa ditangkap atau ditangkap, ditepis. iya. Ini malah lepas dan hampir di rebound gitu. Jadi Mm-mm. memang kalau misalnya dibilang Unai Simon ini salah satu kiper terbaik yang dimiliki Spanyol, ya bisa jadi. Tapi kalau untuk pengalaman dan mental di sekelas Piala Dunia ya masih belum gitu. Mm-mm. Sepanjang ingatanku semalam match yang Spanyol sama Maroko itu, Spanyol itu mendominasi sampai menit
20-30 gitu. Hmm. Penguasaan bola itu 11-8, 79 atau berapa gitu. Tapi nggak ada satupun shots on Attempts targetnya on goal. ini. Iya, nggak ada attempts Mm-mm. on goal. Tapi sekali Mm-mm. Maroko nyerang, si Mazraoui Mm. nge-shoot, dapat satu shot on target ini. Iya. Ini aku ya berhubung kita sudah sering menyaksikan tim yang bermain seperti itu, Burnley, Mm. Brighton itu bukan hal yang aneh sih. Cuman memang untungnya Maroko itu nggak kepancing karena ada di satu momen di antara menit-menit 20 juga kayaknya. Maroko itu sempat defensive line itu high itu tinggi. Yes, yes, Di yes. situ ada kesempatan Marcos Marcos Asensio, Asensio. ya kan? Mm, Habis itu mereka kembali lagi ke defensive compact yang agak low block kan, low mm-mm. block mid block Mid begitu. block. Mm-mm. Itu kesulitan banget itu pemain Spanyol. Cuman oper kanan Iya, kiri ya. tengah. Apalagi faktor ini juga ya, Sergio Busquets itu tadi malam dia untuk kelasnya dia terlalu biasa ya. Dia cuman hanya sekedar mengalirkan bola aja tanpa ada biasa itu dia lakukan take on 1-2 pemain. Ah, Itu ah, kuncinya pada saat mau lakukan true pass gitu. Tapi pada saat ah, nggak bisa lakukan take on, akhirnya bolanya memang mengalir. Cuman iya. apalagi pakai false nine gitu kan, nggak ada Mm-mm. target man gitu. Jadi Mm-mm. buntu terus dia permainan Spanyol. Saking buntunya Pedri sama Gavi itu harus turun jadi bek kanan buat ngambil Iya. bola. Mereka kan switch switch juga posisi juga mereka kan Gavi Pedri kanan Iya, kiri mereka tuh. iya. Sama kayak waktu Kroasia lawan Maroko itu kan Luka Modric dikunci di tengah sampai dipaksa Hmm. mundur buat ngambil pos di kanan kayak persis kayak gitu. Maroko juga gila ini. Maroko mereka tuh kalau yang dibilang sama apa apa pandit-pandit tuh Maroko tuh 4-1-4-1 tapi 4-1-4-1 atau 4-4-2 tapi empat pemainnya itu kayak ada benang yang ngikat mereka gitu loh. Jadi kalau Hmm. satu ke situ ke sana semua Iya, iya. jadi jadi bingung bingung tuh pemainnya eh, Spanyol buat merangsek masuk ke ruang kosong. Yang lebih ironi dari pertandingan Spanyol Maroko itu juga ini ya, yang yang membuat Spanyol pulang itu nasib mereka itu ditentukan sama pemain yang lahir di Madrid, yang dibuang Hmm. Madrid. Yang mau dijadikan ke Spanyol. Iya, malah dia yang bikin bikin Hakim ya. Spanyol pulang. Tapi memang Maroko sama Kanada awalnya aku bakal kira mirip-mirip nih perjalanannya karena eh, sama-sama punya pemain fullback agresif ya. Di Ya, Kanada ada Alfonso Alfonso Davies, Davies. Hmm. Maroko ada Hakimi. Mm-mm. Dan yang aku lihat ternyata Hakimi itu nggak terlalu agresif, tapi tenang dia menyeimbangkan Mm. kan. Dia nggak Ya, seagresif seperti main di Mazraoui. Mazraoui lebih PSG kan, agresif di Mazraoui klub. juga. Iya. Iya, iya. Mazraoui padahal posisi aslinya bukan di kiri dia, Bukan, ya bukan. kan di kanan dia Di kan. kanan, yes. Sedangkan Alfonso Davies itu dia apa ya? Kayaknya memang cuma dia yang diandalkan untuk pos penyerangan. Jadi pada Iya, saat sudah maju Alfonso Davies ya udah belakang itu amburadul tuh, nggak ada pemain yang berpengalaman yang bisa mempertahankan di garis depan kipernya. iya. Iya itu ke, ke kekurangannya Kanada itu ya kelebihannya cuma di Hmm. Alfonso Davies. Selebihnya tuh Hmm. kayak penggembira belum belum nyampe tuh ininya. Kayaknya baru Alfonso Davies kok satu-satunya pemain Kanada yang bermain di di Eropa. Kayaknya cuma Iya. Alfonso Davies kok. Kalau di Maroko itu tiga empat empat pemain belakangnya itu dari kiper Bono tuh udah di Spanyol kan. Ya, Kemudian ada Hakimi, ada Romain Saiz dari Wolves, ya ada Mazraoui si Munchen. Aguer tuh West Hmm. Ham. Iya kah? Iya, West Ham ya? iya West Ham dia. Nah, sebenarnya kalau dari komposisi pemain Maroko ini lumayan bagus ya. Iya, mereka pemain-pemain yang sudah paham karakteristik orang-orang Hmm. Eropa gitu kan. Tapi memang kalau aku Apa? nonton lagi tuh highlightnya adu penalti. Mm-mm.
gaya Bono antisipasi itu memang gila sih aku bilang. Hmm. Aku langsung teringat 2005 di Istanbul, Oh, Jersey jersey Dudek. Dudek. Hmm. Iya, gayanya kayak gitu persis. Dia kan biasanya kan patokan katanya kalau pemain yang mau ngambil penalti itu dia ada punya kesempatan sepersekian detik melihat kaki mana yang agak turun duluan, Ah, maka kiper itu akan buang badan ke menentukan. arah yang berlawanan gitu kan. Yes. Bono tuh berapa kali dia bikin gerakan tipuan, akhirnya jadi membuat bingung juga pemain Spanyol mau nendang kemana gitu. Dan beruntungnya jangkauan tangannya Bono tuh memang Panjang. lumayan Iya, jauh. iya, iya, betul, betul, betul. Dia berdiri kayak gini aja udah kayak satu satu Mm-mm. gawang tuh ketutup tuh sama dia. Tapi memang luar Nah, biasa performanya si Bono semalam itu. Shotnya eh, Dani Olmo juga kayaknya ada tuh yang ditahan sama dia. aku nggak tahu sih Luis Enrique ini apa suka ada Dani Olmo. Oh, yang Dani Olmo itu ini kan, yang free kick dari sebelah kiri Iya, tuh, sama si Asensio sama Asensio. Iya. sebelah kiri. Aku juga nggak tahu itu apa apa spesial spesial atributnya Dani Olmo tuh di Hmm. Spanyol, dan kayaknya cuma dia tuh satu-satunya pemain yang di timnas Spanyol yang mainnya dia di Leverkusen kan? Bukan di Leipzig. Salzburg. Oh, Salzburg. Antara Salzburg ada yang Leipzig lah. Pokoknya yang dua si Leipzig kayaknya. Jarang-jarang loh ada jarang-jarang loh pemain Spanyol. Main Spanyol di Jerman. Di- Tapi memang kalau dilihat dari pemain yang dipanggil Luis Enrique ini ya dari nama-nama yang ada memang ya Daniel mulai yang lebih di sisi sayap gitu karena kalau seperti modelnya Ansu Fati juga Hmm, dia masih baru sembuh dari cedera di iya, Barcelona pemain kemudian kaca. dipanggil gitu. Mm-mm. Mungkin kalau seandainya si Mikel Oyarzabal itu nggak cedera, mungkin Dani Hmm. Olmo tuh nggak lolos itu. Kalau secara kualitas individu di Sociedad, kalau nggak salah si Oyarzabal itu, kita terlalu banyak ngebahas Maroko Spanyol sampai lupa kalau ada satu tim yang di luar, bukan Portugal tapi Oh ad- bukan, bukan Portugal. Ada satu tim yang eh, kita nggak pernah menaruh harapan banyak meskipun kita Ingurlan tahu kualitasnya bagus gitu, tapi karena tim ini ya ini gitu, Inggris. tiga kucing ya. Tiga kucing. Iya, aku sampai sampai 16 besar ini eh ya jujur 2002 itu aku mengunggulkan Inggris. 2002, 2004 Euro gitu kan zamannya Heeh. Rooney, Beckham gitu kan. Yes. 2006 Gerrard, Lampard gitu. Mm-mm. Mulai dari 2010 sampai sekarang dan sampai kemarin menang meyakinkan lawan Senegal 3-0 Mm-mm. masih belum memberikan impresi yang bagus untuk ini Inggris nih kayaknya inilah waktunya nih kan Iya, iya, it's iya. coming home gitu kan tapi kayaknya enggak gitu nggak tahu kenapa. Jadi sampai pertandingan lawan Senegal kemarin, Inggris apa yang dilakukan sama skuadnya Gareth Southgate itu belum bisa meyakinkanmu kalau Inggris ini bisa sampai di babak final gitu. Iya kan karena nggak tahu ya mungkin karena permainannya biasa aja gitu karena murni kalau aku lihat ya murni faktor kualitas individu pemainnya. Bellingham. Iya kan jadi pada Bellingham kemudian Rashford di pertandingan terakhir lawan Wales itu di penyisihan grup siapa yang nyangka dia bisa cetak gol tenang Iya, bebas kondisi betul. seperti itu kan. Mm-mm. Kemudian Bukayo Saka, ya Mm-mm. Harry Kane. Kayaknya makanya di pemberitaan juga kayaknya kalau kita lihat biasa-biasa aja gitu karena nggak ada yang terlalu wah justru momen yang aku sangat menikmati pertandingan itu ya Prancis Polandia ya. Itu semacam permainan yang eh kayak menunggu waktu aja kapan Untuk itu gol. Mbappe iya Mm-mm. bikin gol kayak gitu. Iya. Jadi kalau Inggris sejauh ini kayak ya udah menang aja gitu, biasa aja Ya. jadinya. Kalau aku juga
ya aku gak, kalau kamu masih membela Inggris dari 2002 sampai 2008 Euro itu, aku terakhir tuh yang benar-benar ngikutin Inggris itu ya 98. Masuk Oh, 2002 itu sudah bodo amat lah sama ini negara ini. karena kan biasanya kan tipikalnya kita kan klub mana yang kita Iya, kita fans mana, negaranya itu yang kita iya, dukung juga kan. betul, 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 betul. Eh, Jadi ya Inggris dah lah. Tapi aku patut ngasih kredit ke ini sih, Jude Siapa? Bellingham. Southgate, Jude Bellingham. Iya, Hmm. itu benar-benar pemain gimana ya, 19 tahun tapi mainnya tuh gak kayak 19 pemain 19 tahun asli. A- Ah, Kematangannya di lapangan, terus iya keputusannya, iya. terus Hmm. gimana dia memposisikan diri gitu kan. Hmm. Itu sampai gila, ini pemain beneran 19 tahun gitu. Hmm. Sampai Yaya Toure yang ada, Hmm. aku sempat baca artikelnya di Atletik itu, dia membedah. Yaya Toure ini udah kayak pandit aja membedah gitu. Jadi dia membedah, katanya Jude Bellingham itu tipikal pemain yang Ah. bisa main di Barcelona pada eranya dia gitu, karena Hmm. dia tahu, dia adalah katanya Yaya Toure gini, kalau gelandang bisa main dengan, bisa ngasih umpan dengan dua kakinya, dengan kedua Hmm. kakinya, itu gelandang itu benar-benar berbahaya. Dan dia ngasih contoh umpannya Bellingham ke Foden Hmm. yang ada Harry Kane juga tuh, yang dia dikawal Iya sama iya. dua pemain Senegal, tapi dia awalnya dribbling pakai kaki kanan, terus dia balik muter badan, terus umpan bola ke Foden pakai kaki kiri supaya Kane bisa lolos. Itu kata Yaya Toure, ini bukan, nggak cocok dia nih 19 tahun kayak gini. Dan terus dia ngomong, si Yaya Toure ngomong, katanya orang-orang ngomong Barcelona itu tentang tiki taka, padahal tiki taka yang ada, yang diajarkan, yang diterapkan di Barcelona itu bukan tiki taka tapi pemanfaatan ruang gitu. Gimana gimana Hmm. movement from behind, dan katanya Jude Bellingham itu memiliki atribut-atribut itu gitu. Aku sampai dan menonton highlightnya juga, ya kacau sih pemain ini, 19 tahun tapi gila, main main bola tuh kayak enak banget loh, bawa bola terus nggak gampang jatuh juga kan. Iya iya. Tapi di satu sisi aku ada skeptisisme juga gitu. Jangan sampai ini pemain seperti yang kamu bilang jadi kayak Ross Barkley. Iya, zamannya Ross Barkley itu kanan kiri oke dia tuh dribblenya dia. Wah, umpan kanan kiri bagus dia gitu kan. Iya aja. Makanya kalau 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 prediksiku kayaknya penentuan karirnya Bellingham ini yang bakalan sejauh mana 2-3 tahun ke depan ya. Hmm, Apakah dia masih tetap di Borussia Dortmund atau pindah transfer ke ke klub besar. klub besar ya? Dan yang paling berbahaya itu kalau dia balik ke Inggris. Yes, 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 Kalau yes, yes. balik ke Inggris kayaknya kayaknya bakalan justru menurunkan kualitasnya dia ya. Betul, betul, betul. Bisa bisa jadi seperti itu, iya. Kecuali kalau misalnya dia pindah keluar itu misalnya ke Madrid gitu kan atau ke Nah, Barca gitu kan. Barca mungkin bisa, tapi ya lagi-lagi Barca itu privilege La Masia itu tinggi sekali. Jadi ya, apalagi pemain Inggris, aduh kasihan, nggak usah, jangan. Ya benar sih Nanti Inggris. yang menjadi yang mungkin nih dari pembuktian skuadnya Gareth Southgate ini ya pas lawan Prancis nanti Prancis ini ya ini di ya. babak 8 besar ini. Mm-mm. Kamu ada gambaran nggak akan seperti apa tuh pertandingan besok tuh, Prancis Inggris? Kalau kalau dibilang Rio Ferdinand kan Prancis itu ya cuma satu ya, Mbappe. Mbappe. Hmm. Jadi kalau katanya dia kapan bisa mematikan Mbappe ya bisa menang tuh. Aku sih nggak setuju ya. Iyalah. Karena dibilang mungkin satu-satunya pemain yang bisa menghentikan Mbappe ya cuman Kyle Walker katanya gitu kan. Hmm. Padahal kalau misalnya kita lihat di in game memang perannya Tchouaméni itu aku cukup ini juga ya, cukup di luar dugaan. Ternyata pemain ini eh, s- hampir segitu dewasanya seperti Bellingham di timnas. Dia Hmm. bisa kontrol eh,
depan belakang gitu, box to box, di menggantikan perannya seorang N'Golo Kante gitu kan. Hmm. Jadi kalau dilihat dari Prancis sebenarnya hampir semua pemainnya itu memiliki performa yang bagus ya. Seperti Antoine Griezmann itu siapa yang menduga kalau performanya yang mulai kayak agak turun di Atletico Madrid, Mm-mm. ternyata perannya nomor 10 di Prancis itu masih sama seperti perannya dia 2018. Prancis juara 2018 gitu kan. Iya, iya. Ditambah dengan eh, faktor Giroud yang sangat oportunis di kotak penalti. Iya, Aku iya. sampai nggak menduga kalau dia ternyata menjadi pencetak gol terbanyak Prancis. Prancis gitu. Yes, yes. Dia nomor satu gitu di atasnya Thierry Henry. Jadi Mm-mm. semua pemain sih ya kalau aku lihat sangat komplit ya. Jadi seperti yang di pot kita sebelumnya yang kita sempat bahas, mungkin skuad Prancis ini yang paling punya kedalaman skuad di semua lini itu hampir merata, nggak ada yang perbedaan kualitas antara cadangan dengan pemain inti itu yang terlalu jauh gapnya gitu. Jadi Mm. peluang Prancis di turnamen kali ini kayaknya mulai naik itu setelah Jerman dan Spanyol tersingkir. Iya, iya, iya. Dan sepertinya ini Inggris nanti tuh bukan bukan batu sandungan yang berarti ya. Sepertinya Prancis akan ketemu sama Argentina mungkin ya di semifinal ya. Nah, jadi tipikal Southgate itu biasanya kalau lawan tim besar dia pakai 3 back tuh. Iya, iya, iya. Nah, ini nih yang agak-agak lain-lain ini, 3 back kemudian pakai eh, dua 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 jangkar, apa? dua pivot. Dua jangkar, Ya, kemudian wingback kan. Nah, yes. masalahnya kayak yang dulu kamu bilang, kalau di kanan tuh masih bisa tuh Walker atau Trippier kan. Di posisi kiri praktis cuman Luke Shaw. Luke Shaw ini kayaknya nggak pernah main jadi anu kan, Iya, jadi wingback. jadi wingback. Niatnya Southgate bagus, mengontrol lini tengah gitu kan, menumpuk Hmm. pemain tengah. Cuma ya masalahnya kamu main 3 back, terus Hmm. yang di belakang itu Harry Maguire, yang di belakang itu Harry Maguire, terus yang kamu lawan itu Prancis, Mbappe, kamu mau kurung Mbappe kayak gimana juga sekali dia lari selesai itu. Orang kadang yang terlalu fokus ke Mbappe itu, tapi kalau aku lihat Ousmane Dembele ini asli Iya, memang ini iya, pemain ini, iya. pemain editan nih. Pemain editan. Iya, kadang kadang dia kurangnya itu masalah anu ya. Decision. eh iya, dari sisi final decisionnya kan. Dia sudah nyampe di kotak penalti, Iya. dia kebanyakan kotak X kan. Keeping kan kotak X, kotak X, kotak X gitu kan. Nggak tahu dia mau ngapain gitu. Iya, decision makingnya tuh si Dembele ini masih kurang. Tapi beneran loh, itu kalau kamu bilang pemain ini Dembele itu pemain editan, Giroud lebih editan lagi. Ya itu pemain Iya, yang iya. 2018 itu nggak ada shot on target sama sekali loh. Pemain yang Iya. sekarang jadi pencetak gol. Udah berapa gol dia? 4, 5. Eh, tiga. Berarti Yang sama top kayak skor itu kan Mbappe 4. Mbappe 4 ya, iya. Terus gara-gara dia sekarang 3 gol, dia mau diperpanjang kontraknya sama AC Milan. Mana dihitan loh Giroud ini. Eh, eh, Nah, apa lagi yang besok ya? Oh jangan nanti. Portugal Swiss. Kita kita karena kita belum bahas tim kesayangan kita. Sebenarnya catatan tim kesayangan itu cuma ejekan aja karena ada Ronaldo di sana. Jadi ternyata Fernando Santos kayaknya habis dapat telepon dari Erik Ten Hag gitu, dapat masukan hmm. gitu kan. Mana? Gimana Ten? Ini mantan pemainmu bertingkah. Udah cadangin aja. Akhirnya dicadangin. Penggantinya yang nyetak hat trick. Debut pula. Itu apa nggak sakit hati ya? Kalau dari hasil pertandingan ini aku eh, lumayan terkejut ya. Aku nggak nonton memang matchnya. Mm-mm.
Cuman pada saya lihat skornya 6-1. Gila, aku jujur aku deg-degan tuh ngebuka siapa yang golin. Pas 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 ternyata nggak ada nama si kawan itu, nggak tahu kayak senang aja. Karena kan dari 6 gol ini masa sih dia nggak ada gitu kan. Iya, iya, iya. Iya. Ternyata memang Nggak bukan cuma dimainkan. nggak ada, cadangan. Tapi ini kalau aku lihat dari review-reviewnya orang kan ini salah satu pertandingan terbaik di turnamen kali ini karena mungkin di match sebelumnya Portugal main ya kayaknya kurang nggak terlalu kelihatan skemanya seperti yang dilakukan Brazil dan Prancis gitu. Murni seperti hanya mengandalkan ya Bruno, Bernardo Silva, Joao Felix Iya. gitu kan. Yes. Pada saat yang match lawan apa itu yang tim Afrika? Senegal ya? Bukan. Bukan Senegal. Bukan Kamerun juga, bukan. Aku Kamerun kah? aku Bukannya. lupa, aku lupa siapa. Bentar. Aku lupa siapa namanya. Siapa Portugal satu grupnya. grup H. Hmm, Portugal itu Portugal, satu tim sama Uruguay, Uruguay, Ghana. 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 Pas di match itu kan lawan Ghana juga Oh, yang mereka 3-2 menangnya ya. Iya, 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 iya. ya nggak sesuai dengan ininya sebenarnya cuman karena Ghananya terlalu nafsuan aja maju-maju terus kan. Cuman di luar dari skor memang yang bikin agak terkejut sebenarnya ini baru tadi siang sih aku lihat. Oh ya. Jadi pagi tuh belum kelihatan radar kan. Siang tuh Ah, baru mulai agak rame kan. Yang dia meninggalkan rekan-rekannya gitu iya, kan. iya, iya. Walaupun akhirnya fanboy Ronaldo menunjukkan eviden Yang dia pelukan. Ronaldo itu udah tepuk tangan duluan Iya, loh iya, ke iya. supporter gitu kan. Sebenarnya kan bukan itu masalahnya. Iya, iya, iya. Bukan masalah dia nggak ngasih tepuk tangan dengan penonton, tapi yang dia meninggalkan Attitude-nya. rekan-rekannya. Iya, iya, iya. Aku aja sebagai fans Ronaldo malu. Tapi aku yang masih agak bingung itu dengan kondisi seperti itu masih ada loh yang bisa Membela. uh, membela gitu kan. Karena sudah jelas-jelas loh, walaupun misalnya dia bukan nggak ada kontribusinya di 6 gol Portugal, kemudian dibilang karena dia itu hasil dari kontribusi rekan-rekannya, ya Mm-mm. ditinggalkan rekan-rekannya situ, dia pulang duluan ke ruang ganti. Kayaknya nggak pernah ada yang kayak gitu kan. Mm-mm. Emang 25 pemain yang lain main semuanya? Enggak Iya, kok. iya, Ada iya. kok yang cadangan gitu kan. Betul, Tapi betul, tetap betul. mereka kompak di situ di lapangan gitu. Iya. Tapi memang ini kayak penyakit nih. Dia, iya gimana? Ego Karena besar. biasanya kan ini kan sudah kejadian nih di MU kan sebelumnya kan. Mm-mm, mm-mm. Aku curiganya sih dia buru-buru tuh ke ruang ganti. Dia mau nge-WA Piers Morgan tuh karena dia cadangin tuh. Siap-siap curhat tuh si kawan ini, ya kan? Harusnya sih dia malu sih, atau setidaknya kalau memang dia punya apa intensi khusus ke Ten Hag pas di MU, Mm-mm, oke lah, cocok gitu kan. mm. Di Portugal dengan kondisi bagaimanapun entah dia dicadangin, dia nggak bakal melakukan hal yang seperti sebelumnya Ya. di Manchester gitu. Tapi Mm-mm. ternyata ini dilakukan Diulang juga lagi, gitu. iya. Tapi yang ya lucu lucu loh. Ada kan dia itu dicadangkan karena dia Hmm. marah pada saat diganti di pertandingan lawan Korea kayaknya. Ah, Di menit ya enam ya. puluh berapa dia marah kan, diganti. Hmm. Terus katanya itu yang bikin Fernando Santos, karena Fernando Santos diwawancarai setelah match Hmm. itu dia ngomong, dia sampai 3 kali ngomong I don't like it, I don't like it, I don't like it gitu kan, persis kayak Ten Hag gitu kan. Tapi yang lucunya itu karena si kawan ini memberi pembelaan, katanya dia Eh, marah karena pemain Korea Selatan itu nyuruh provokasi dia dia tuh. cepat-cepat keluar gitu. Eh. Jadi tapi pembelanya juga ya elah do do. Mbok ya, mbok ya sadar gitu loh. Mbok ya kamu tuh ngelihat Messi gitu loh.
Aku Ini tuh bakalan lebih anu ya, lebih penasaran gimana seandainya di match lawan Swiss tadi malam. mm-mm, Itu kan Ronaldo tadi malam dimasukkan di menit 70 sekian tujuh kan. yes Kondisinya kan memang udah unggul tuh sudah unggul 5-1. ya ya Nah, sama seperti kondisi pada saat yang lawan Spurs Spurs, yes. MU itu udah unggul 3-0 kan. Heeh. Eh aku penasarannya gimana kalau misalnya dia dimasukkan, kondisinya itu Portugal udah ketinggalan tuh. Mm-mm. Dan akhirnya Portugal nih misalnya nggak lolos, nggak tahu bagaimana kondisinya Ronaldo ini, marah-marahnya bagaimana Hmm. ke Fernando Santos. Santos. Ya itulah. Aku jadi iri dalam artian gini loh. Irinya itu karena support system yang dimiliki sama Ronaldo itu nggak sebanding dengan support system yang dimiliki Messi gitu loh. Ah, Aku ada baca satu tulisannya, aku lupa tulisannya siapa gitu. Ya, tentang hmm, Piala Dunia kok Argentina dengan Messi yang katanya kalian itu kalau nonton pertandingan Argentina itu kalau misalnya kamu memperhatikan Rodrigo de Paul itu hmm, kayak pemain ini fungsinya apa sih sebenarnya di lapangan hmm, nomor 7 tapi kayak nggak nomor 7 mau dibilang iya iya pivot iya, juga tapi kayaknya overrated gitu kan iya tapi iya, ternyata di balik semua itu, Rodrigo de Paul adalah orang pertama yang pasang badan untuk memuluskan Messi. Dalam artian, kalau misalnya Messi pegang bola, Rodrigo de Paul buka jalan. Kalau iya Messi iya iya iya, mau di tackle, Rodrigo de Paul yang pasang badan duluan gitu. hmm, Lucunya lagi karena dari statistik di pertandingan lawan mana gitu kan, dari semua hmm, pertandingan Argentina ini link up play Rodrigo de Paul sama Messi itu nggak volumenya tuh nggak banyak gitu loh. hmm. Jadi kayak dia tuh kayak dia tuh apa secret admirer gitu, pemuja rahasia yang Kayak cuma emang cuman pengawalnya ya kan, iya kayak bodyguard. yang membayangin gitu kan. Iya. Iya, jadi memang dan di di ditunjukkan lagi di artikel itu pada saat pemanasan uh, Hmm. uh, Messi pemanasan terus di belakangnya ada Rodrigo de Paul juga gitu. Iya Mas, iya, spot-spot fotonya itu kayak pas-pas aja gitu kan. iya, terus ada yang komentator di wawancara masih pemanasan Ah, juga, situasi masih pemanasan, terus kamera menghadap ke komentator gitu kan yang di pinggir lapangan iya itu. iya Ada iya. Messi tuh di belakang tuh. Terus di shoot keduanya ada De Paul di Hmm. dekatnya Messi juga. Jadi kayaknya aku aku sampai aku sampai iri loh. Maksudku gini, eh, Ronaldo apa iya nggak ada yang sepeduli itu sama Ronaldo? Mungkin Diogo Dalot, tapi kan seenggaknya beda banget tuh posisinya Dalot sama Ronaldo kan mau dibilang link up plus juga nggak bakalan bisa jalan tuh. Masa iya sih sampai se, se di alienate gitu Ronaldo di timnas Portugal? Sebenarnya bukan 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 nggak ada yang care sama dia kalau menurutku. Ah, Cuman Ronaldo ini yang kayak mau menuhankan dirinya sendiri. Iya, eh, dia nggak mau kayak kelihatan butuh bantuan kan. hmm, Kalau kalau Messi kan dia nggak pernah misalnya contoh memberikan keterangan yang meninggikan dirinya kan. Ya memang pada akhirnya ya GOAT-nya Messi dan Ronaldo itu dipisahkan karakter uniknya mereka berdua kan. betul betul Kalau betul. si Messi kan ya kayak yang kita ingat dulu dia kan good boy kan. Iya 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 iya. Ya Mm, si good mm, boy mm, kan. mm, mm. Ronaldo dengan eh, label mentalitas dan profesionalismenya, tapi itu yang jadi kayak membatasi dirinya sendiri dengan pemain lain gitu. Jadi Mm. pemain lain, rekan-rekan timnya di timnas atau di United dulu pun kayaknya akhirnya jadi kayak minder gitu untuk mendekati dia, karena dia Hmm. ya kayak sudah dia bisa berjalan sendiri gitu, sama seperti yang momen yang lawan Korea Selatan itu kan yang dibilang, pemain Korea Selatan kan bilang ke dia katanya, cepat-cepat keluar gitu kan, disuruh dia Mm-mm. cepat-cepat keluar. Kemudian Mm-mm. jawabannya dia bilang,
kamu siapa bisa menentukan arah kemana saya pergi gitu. Maksudnya mau dia cepat-cepat apa enggak gitu kan. Dari situ aja sebenarnya sudah hal yang apa ya, memang karakternya kayak gitu gitu. Jadi bukan yang jadi Bukan dari faktor rekan timnya care apa enggak, memang dari Mm-mm. orangnya yang memang Hmm. memisahkan diri. Messi dia kalau ada temennya nongkrong sana dia datang tuh ke sana. Kalau Tapi Ronaldo iya, enggak. iya, 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 iya. Orang yang harus datang ke dia gitu ya. Iya, sungkem tuh kan. Cium tuh kakinya tuh. Emang itu kampret tuh orang tuh. Selesai lagi satu pembahasan Ronaldo. Pokoknya kalau ada kesempatan buat ngerosting, roasting lah si kawan itu. Tapi aku yang momen dia mau ngambil tendangan bebas itu, Itu yang lagi. gimana ya? Dia nyadar nggak sih? Atau siapa itu temannya tuh yang Paik Xiao tuh siapa? Paik Xiao Ah, yang ada temannya Ronaldo yang ada tuh sahabatnya dia tuh pokoknya kemana-mana. Dulu pernah ada kamu bilang tuh yang dia wawancara sama temannya tuh. aku nggak ingat. Aku Maksudku nggak ingat. eh apa nggak ada gitu orang terdekatnya atau siapa gitu yang ngasih tahu kalau Iya, dia di kesempatan ngambil tenang bebas itu udah nggak kayak yang dulu gitu, iya, iya, dipaksain gitu. iya. Tapi ini kayaknya semakin menegaskan eh, Bruno hubungannya, dia ngelihat bakalan tertawa dalam hatinya nih ngelihat kondisi Mm-mm. Ronaldo ini. Jadi nanti pun kalau pasca Piala Dunia ini selesai, kayaknya semoga sih jadi memberikan aura positif ke United sih Harusnya ya, harusnya. harusnya. Satu lagi, kayaknya Ronaldo kita tahan aja dulu, nanti kita lanjut lagi soal Ronaldo karena akan ada terus tuh pembicaraan soal si kawan ini. Aku, kamu nonton ini nggak, Brazil Brazil sama Korea Selatan? Korea. Hmm. Iya. Pas Richarlison diganjar di kotak penalti, Ah. aku langsung kepikiran yang omonganmu di Iya, itulah dia salah satu gunanya dia, faktor non teknis kan. bangsa. Dari mukanya udah ngeselin kan. Oh, ini yang dibilang media tempo hari nih. Ini kenapa Iya. Richarlison dipanggil ya, karena faktor non teknis. Bangke, bangke. Ah, tapi kamu merasa eh, Brazil ini punya aura untuk jadi juara nggak sih? Aku sampai Eh, sekarang bisa dibilang Brazil tuh masih punya lemah. Ada kayak, kalau misalnya kayak Perancis gitu kan, kayaknya nggak ada lagi tuh, mau diserang dari manapun kayaknya susah banget buat tembus gitu kan. mm, Kalau Brazil itu ada satu ada beberapa momen lah di mana sebenarnya tim ini bisa 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 mengimbangi Brazil, tapi cuma mm, karena entah faktor non teknis atau keputusan mm, decision making yang kurang bagus gitu. Jadi mm, Brazil tuh eh, bisa kelihatan superior. Aku melihatnya Brazil ini belum belum dewa banget gitu. Jadi mm, kayak lawannya aja yang nggak begitu oke lah, belum sepadan sama mm. mereka gitu. Kamu Kalau kalau misalnya kita lihat dari anu ya, eh, sebelum Piala Dunia dimulai, ah, eh, keunggulan mereka kan di lini penyerangannya ya, punya iya, banyak opsi dua gitu satu kan. tujuh, 217. 217 kan. Eh, yang bikin yang bikin sempat jadi kayak agak turun dari hype-nya pemain-pemain yang dimiliki Barcelona ini, Brazil ini, Brazil. Mm. eh, ternyata tim lapis lapis duanya nggak bisa ngalahin Kamerun di match Mm. terakhir di penyisian grup gitu kan. Padahal Mm.
lapis duanya ini bukan kaleng-kaleng nih. Ada Gabjes, Martinelli, Yes, Rodrigo, yes. Anthony kan, Mm-mm, Fabinho, mm-mm. ya Fred nggak dihitung. Ada Militao. Nggak di- Jadi di bawah Mister ada Ederson. Ederson ya. eh Kalau misalnya di match berikutnya, kayaknya kemungkinan siapa nama pelatihnya? Tite. Tite itu nggak bakalan mau coba ganggu base 11-nya Brazil ini. Ya peluang peluang terbesar mungkin bakalan dimiliki Brazil untuk menjuarai turnamen ini ya, karena Vinicius Junior itu walaupun di statistik kontribusi gol dan assist nggak kelihatan, Mm-mm. tapi di in game itu dia lah kayaknya yang bikin pusing, Iya. mulai dari back kanan sampai back tengahnya gitu kan, karena aksi-aksinya gitu kan. Mm-mm. Rafinha awalnya aku sempat kenapa Rafinha ya, kenapa nggak Anthony aja gitu. Ah, Tapi ah. di match kemarin lawan Korsel itu Korsel. ya akhirnya kelihatan juga kalau peran Rafinha itu sama seperti kayak ditunjukin yang biasa kita tonton Iya, dia di di Leeds Leeds. United gitu Yes, kan. yes, betul, 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 betul. Jadi memang sih yang menjadi penentu faktor yang paling besar mungkin kalau aku lihat sih dari kehadiran seorang Neymar ya. Kalau Hmm. misalnya Neymar main, eh, probability untuk memenangkan pertandingan berikutnya itu bakalan lebih besar, karena kita harus akuin eh, perannya Neymar itu sangat sangat krusial di kondisi-kondisi tertentu. Dia Hmm. tuh paket paling komplit lah kalau misalnya kita bilang eh, mau dribble di sisi sayap, di tengah gitu kan, bikin emosi pemain lawan gitu kan dengan kan kapan dia dijegal pemain lawan pasti diincarnya, dia tuh bakalan yang dilewatin nanti berikutnya gitu kan, Iya, 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 dengan iya, tipikalnya di PSG gitu kan. iya. Nah, yang sangat disayangkan sebenarnya memang absennya Gabjes ya, cedera. Cedera. Mm. Ya cedera, dan sebenarnya disayangkan di Brazil, tapi bersyukur nih tim-tim eh, fansnya selain Arsenal, karena kemungkinan besar katanya bakalan operasi beberapa bulan untuk Yes, istirahat gitu. yes, betul, Jadi betul. kalau dari sekuat pemain, eh, Brazil, Prancis diikuti dengan Argentina, mungkin ini tim yang punya punya kans paling besar ya. Hmm. Aku tadi kamu ngomongin Vinicius, aku lihat golnya Vinicius ke Korea Selatan itu kurang ajar sebenarnya itu. Kayak Itu lagi gol model latihan dibikinnya kan, i gol di iya kondisi gol kayak kurang gitu. ajar. Iya. Flashing. Bisa hanya golnya placing pelan dikepung sama pemain tapi kalem gitu. Hmm. Aku ya ampun ini orang kurang ajar loh ini Vinicius di kotak penalti Tapi lagi. mungkin inilah didengar para pemain Brazil kan yang dibilang, aku lupa antara Cafu atau Roberto Carlos yang bilang ya Brazil itu nggak boleh hilang tuh Joga Bonitonya kan, yang Hmm. bermain indah, tetap tenang dia, kayak Hmm. kayak relax saja dia. Itu bedanya kan itu kan kalau kita lihat Brazil dengan tim yang lain kan, Iya 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 menghiburnya kan. kayak kalem gitu. Heeh. Kalemnya ya kalem memang. Kalau cocok tuh sebenarnya ketemu sama bisa ketemu kan dia sama Maroko? Ah, Nggak bisa ya, nggak bisa di kalau bisa. di final bisa, tapi kalau kalau semifinal kayaknya kayaknya Semifinal semifinal ya bisa ketemu. nggak bisa Oh nggak enggak, bisa nggak beda bisa bagan di dia kanan beda dia ya. bagan iya Brazil Argentina yang bisa Iya, ketemu di semifinal. iya, iya, iya. Heeh. Bisa itu ketemu di final Maroko Brazil, nah itulah ketemulah kalian terus Maroko keluar, woi juara. Aku jadi teringat yang prediksinya Eto'o. Mm-mm. Kan Eto'o prediksinya tuh kan Kamerun Kamerun lawan Maroko tuh di final. Ya itu biasa aja itu Nah, itu bakalan bakalan anu nih kalau ternyata kan Kamerun katanya juara gitu. ya. Kalau misalnya Maroko sampai masuk final nih, ini sih luar biasa sih. Kalau bisa melewati Portugal sama antara Inggris sama Perancis. Iya. Empat prediksi quick quick cepat quick apa quick question prediksi cepat Ya, empat tim yang masuk semifinal. Argentina, Brazil, Prancis, Portugal. Portugal, wow, Iya, Portugal bisa menang lawan Portugal. Maroko.
Nggak yakin aku. Kayaknya sih kemungkinan penalti lagi ya. Kalau aku Argentina, Hmm, Brazil, hmm, eh Prancis, eh iya ya, iya, iya, iya toh, sama Maroko. iya. Pokoknya aku all in Maroko pokoknya. Oleh Ah, Oke, sepertinya cukup. ya, Kita lanjut di episode berikutnya. Pembahasannya apa? Kita nggak tahu. Kalau ada waktu ya kita bahas gitu. iya, Mungkin karena ada 3 hari jeda kan, ya bisa mungkin kita gas buat prediksi perempat final. Gimana? iya, boleh, boleh. Oke, sepertinya cukup sekian. Thank you, Midian. Ya, See you on the next episode. Bye bye. bye, thank you, thank Thank you, you. thank you.